Coba bayangin deh, sebuah pertunjukan teater. Tapi, ini bukan di gedung yang megah dengan tirai beludrunya ya. Ini tuh di tengah lapangan desa. Kadang di samping rumah warga atau bahkan di dekat pemakaman. Dan di sanalah selembar layar kain sederhana dibentangkan. Siap menghidupkan cerita. Nah, pemandangan kayak ginilah yang mau kita bahas, langsung dari Yogyakarta. Ada sebuah kelompok teater modern, namanya Sedut Senut, yang sengaja banget mendirikan panggung mereka di tempat-tempat yang paling nggak biasa. Mereka membawa seni pertunjukan langsung ke jantung komunitasnya. Ini kan jadi pertanyaan ya. Di zaman dimana efek panggung udah canggih banget, kenapa mereka justru kembali ke sesuatu yang kelihatannya begitu simpel? Sebenarnya apa sih kekuatan yang tersembunyi di balik selembar kain ini? Oke, untuk ngerti pilihan mereka, kita perlu mundur sedikit menelusuri sejarah di balik layar lukis ini, atau yang biasa disebut layar tonel. Dan ternyata, perjalanannya itu jauh lebih menarik dari yang kita kira loh. Jadi, perjalanan konsep ini tuh wow, melintasi abad dan benua. Dimulai dari panggung keliling Commedia dell'arte di Eropa pada abad ke-17, idenya kemudian sampai ke Hindia Belanda di akhir tahun 1800-an. Dan akhirnya diadopsi sama teater rakyat Jawa seperti Ketoprak di tahun 1920-an. Coba deh, perhatiin strukturnya, cara mereka pakai latar belakang kainnya. Mirip banget kan? Ini bukti nyata gimana sebuah ide teater bisa diadaptasi dan berkembang melintasi berbagai budaya. Jadi, poin pentingnya adalah layar tonel ini bukan sekedar hiasan. Ini tuh solusi super praktis buat teater yang nomaden, yang terus bergerak. Sebuah cara jenius untuk menciptakan dunia imajinasi di mana saja dan kapan saja. Oke, sekarang kita lompat ke masa kini. Kita lihat gimana satu kelompok teater, Sedut Senut, membangkitkan lagi tradisi lama ini, tapi dengan visi yang benar-benar baru. Jadi, setelah bertahun-tahun main di mana aja, kelompok berbahasa Jawa ini mengambil sebuah keputusan besar di tahun 2016. Mereka memutuskan untuk membangun identitas modern mereka di sekitar teknologi panggung yang bisa dibilang kuno. Sebuah langkah yang berani dan penuh arti. Dan pilihan mereka ini bukan cuma buat gaya-gayaan loh, ada banyak fungsi artistik dan praktis yang jadi kunci dari misi mereka. Ini tuh sebuah pernyataan sikap, bukan sekedar dekorasi panggung. Gaya mereka pun unik banget. Bukan lukisan yang realistis dan warna-warni, tapi lebih kayak sketsa hitam putih yang simpel. Estetika ini tuh disengaja untuk menciptakan nuansa yang terasa modern sekaligus kuno dalam waktu yang bersamaan. Tapi ini bukan cuma soal layarnya doang. Sedut-sedut itu benar-benar membangkitkan kembali seluruh atmosfer pertunjukan dari masa lalu. Makanya, mereka sengaja milih main di ruang-ruang yang mungkin kita anggap pinggiran, kayak lapangan desa atau halaman rumah. Tujuannya? Biar lebih dekat sama masyarakat, persis kayak rombongan teater keliling zaman dulu. Jadi, tujuannya itu untuk menciptakan pengalaman yang total. Mulai dari visual tenda hajatan, sampai suara khas dari speaker toa, semuanya dirancang untuk memicu memori kolektif kita akan rombongan teater keliling tahun 80-an. Benar-benar sebuah mesin waktu. Tapi, usaha untuk kembali ke masa lalu ini justru menciptakan sebuah paradoks yang sangat modern dan menarik. Disinilah ceritanya jadi makin kompleks. Coba kita bandingin ya. Teater rakyat tradisional itu kan seringnya model arena, di mana penonton bisa ngelilingin aktor, jadi terasa sangat dekat dan interaktif. Nah, begitu ada layar tonel, formatnya langsung berubah. Layar ini menciptakan bingkai, kayak panggung modern yang mengubah pengalaman menonton jadi lebih observasional. Padahal dalam teater rakyat ada yang namanya habitus. Gampangnya, ini tuh soal koneksi, soal rasa kebersamaan antara pemain dan penonton. Interaksi inilah yang jadi nyawa pertunjukannya. Dan disinilah letak ironisnya. Layar yang tadinya berfungsi untuk mendefinisikan ruang pertunjukan, pada saat yang sama justru menciptakan semacam dinding tak terlihat. Ia memang menciptakan dunia imajinasi, tapi juga memisahkannya dari kita, penontonnya. Menurut seorang peneliti, Eliandra Widarta, jarak fisik dan psikologis ini menjadi tantangan yang nyata bagi kelompok tersebut. Komunikasi jadi kurang optimal, dan usaha untuk membangun koneksi bersama itu jadi lebih sulit. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua kan? Gimana caranya seni bisa menghubungkan kita dengan masa lalu, tanpa justru menciptakan jarak di masa sekarang? Ini adalah pertanyaan tentang keseimbangan yang rapuh antara menghormati tradisi dan menjaga hubungan yang hidup dengan penonton hari ini.